Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Kami doakan mudah-mudahan kalian semua yang lagi nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan pastinya nih Sobat History Current selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, keuntungan, beserta juga perbedaan jika kita berinvestasi tanah biasanya dengan tanah kafling. Berikut semua ulasan selengkapnya. Properti merupakan salah satu instrumen investasi menarik yang menjanjikan keuntungan besar. Dari sekian banyak jenis properti, beli tanah kafling adalah kegiatan investasi yang paling digemari oleh masyarakat. Mengapa tanah kafling? Ada yang tahu nih? Ya, betul banget. Pasalnya, tanah kafling merupakan salah satu jenis properti yang banyak dicari oleh orang-orang. Properti ini biasanya digunakan sebagai tempat tinggal, bangunan komersial, hingga perkebunan. Saking banyaknya orang yang mencari lahan tersebut, harga tanah kafling tak pernah mengalami penurunan, guys. Bahkan setiap tahunnya harga jenis tanah ini terus meningkat dan semakin mahal. Nah, untuk kamu yang tertarik beli tanah kafling atau tanah biasa, penting banget untuk bisa mengetahui keuntungannya. Ups, tenang aja, agar kamu tidak bingung, kali ini History Current akan paparkan secara lengkap apa aja keuntungan dari investasi tanah biasanya dengan tanah kafling. Yuk simak penjelasannya berikut ini dan jangan di skip ya guys, biar kalian gak gagal paham. Langsung saja ke dalam isi videonya, check it out. Keuntungan investasi tanah. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh calon investor yang hendak berinvestasi tanah, guys. Salah satunya harganya yang relatif meningkat tiap tahunnya. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kenaikan harga, apakah tinggi ataupun rendah. Salah satunya adalah lokasi. Tanah yang berada di wilayah yang berkembang tentu akan lebih mudah mengalami peningkatan harga yang signifikan, begitupun sebaliknya. Namun, selain harga tanah yang naik setiap tahunnya, masih ada beberapa keuntungan lainnya, di antaranya yang pertama adalah biaya perawatan yang terjangkau. Investasi tanah memerlukan biaya perawatan pula, seperti produk properti lainnya. Salah satunya adalah biaya keamanan agar tanah Anda aman, terutama dari aksi penyerobotan lahan ya guys. Dan yang kedua adalah nilai tambah. Punya lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, sehingga bisa menjadi penghasilan pasif atau passive income bagi pemiliknya. Anda bisa membangun ruko untuk usaha, membuat perumahan berbentuk klaster atau kafling, kos-kosan, dan lain sebagainya. Selain itu, tanah kosong juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir atau bercocok tanam sembari menunggu kenaikan harga tanah mencapai atau melebihi target investasi, guys. Dengan begitu, Anda dapat menghasilkan profit yang sesuai ketika dijual. Dan yang ketiga adalah sulit hilang. Tidak seperti aset lainnya, sifat tanah yang tetap alias tidak berpindah-pindah membuat risiko kehilangan tanah menjadi kecil. Syaratnya, pemilik menyimpan kelengkapan surat dan sertifikat kepemilikan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sedikit kompetitor. Tidak seperti rumah, ruko maupun apartemen, penjualan tanah kosong cenderung lebih cepat karena hanya memiliki sedikit kompetitor saja. Investasi tanah kafling. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kafling adalah bagian tanah yang dipetak-petak dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan bangunan ataupun tempat tinggal. Penataan tersebut dimaksudkan agar pembangunan bisa dilakukan dengan rapi sesuai luas properti yang dimiliki. Tanah kafling bisa jadi bahan pertimbangan saat hendak berinvestasi tanah. Ada beragam jenis tanah kafling yang bisa dijadikan investasi, tentunya dengan melihat kebutuhan masing-masing interior. Mulai dari tanah cul-de-sac lot atau tanah kosong di jalan buntu, interior lot ataupun cluster, dan T-intersection lot atau tusuk sate. Dan beberapa keuntungan yang bisa didapatkan jika menjadikan tanah kafling sebagai tanah investasi. Misalnya nih, lokasi yang strategis membuat pemilik dapat membangun rumah, infrastruktur lebih memadai, dan dapat dikembangkan untuk bisnis ataupun yang lainnya. Berikut 7 daftar keuntungan beli tanah kafling. Yang pertama, capital gain tanah kafling cukup besar. Keuntungan pertama yang bisa kamu nikmati jika beli tanah kafling adalah capital gain atau timbal balik keuntungan yang sangat besar. Seperti yang telah disebutkan, harga tanah kafling tak pernah turun di pasaran. Bahkan kenaikan harga lahan tersebut bisa mencapai 20% hingga 30% setiap tahunnya. Meski keuntungan baru bisa dirasakan setelah 5 tahun, namun penantian tersebut agaknya cukup sepadan, guys. Yang kedua adalah permintaan masyarakat yang tinggi.
Ketersediaan lahan kosong di kota-kota sudah semakin menipis, sedangkan angka permintaannya tak pernah turun setiap tahunnya. Jika kamu beli tanah kafling dan nantinya akan dijual, tentu kegiatan bisnis ini akan sangat menguntungkan. Perlu diketahui, pembeli tanah kafling tidak hanya datang dari individu saja, para developer perumahan pun membutuhkan tanah tersebut untuk membuka lahan pemukiman baru. Yang ketiga, biaya perawatan tanah kafling yang sangat minim. Keuntungan berikut yang bisa kamu nikmati adalah biaya perawatan tanah kafling yang sangat murah. Dalam beberapa kasus, biasanya tersebut bahkan tidak diperlukan karena bisa kamu lakukan sendiri guys. Misalnya saja seperti memotong rumput dan membersihkan lahan. Jika tidak mau menyewa jasa tukang kebun, kamu bisa melakukan seorang diri menggunakan peralatan pribadi. Yang keempat adalah cocok sebagai aset jangka panjang. Berbeda dengan rumah, semakin lama waktu tanah kafling maka semakin tinggi harga lahan tersebut. Harga rumah mungkin akan meningkat tiap tahunnya, namun kamu harus terus merawatnya agar tidak rusak. Sekali bangunan rumah terlihat usang dan rapuh, maka harga jualnya pun akan jatuh juga guys. Sedangkan tanah kafling tidak ada orang yang melihat tampilan tanah, jika ukurannya cocok maka orang akan membelinya. Yang kelima adalah bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bukan cuma membangun hunian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tanah kafling juga diburu orang-orang yang ingin membangun properti komersial, lahan perkebunan, dan lain sebagainya. Apabila kamu belum tertarik jual tanah kafling tersebut, kamu bisa memanfaatkannya sebagai kebun buah maupun sayuran guys. Hasil dari kebun tersebut bisa kamu jual atau dikonsumsi secara pribadi. Yang keenam adalah kompetisi yang sangat minim. Jika menjual rumah ataupun jual apartemen dan jual ruko biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Lain halnya dengan properti berupa tanah. Tanah menjadi salah satu properti yang memiliki kompetisi minim karena sebagian masyarakat cenderung berinvestasi pada bangunan guys. Dan yang terakhir yaitu tanah bisa dijual untuk kafling ataupun dijual utuh guys. Nah, jika kamu memiliki tanah yang berukuran besar yang susah untuk dijual, kamu bisa menawarkan dengan cara per kafling. Cara ini dapat membantu meningkatkan keuntungan yang kamu akan dapatkan. Itulah pemaparan dari kami tim Misteri Current mengenai pengertian keuntungan dan juga perbedaan jika kamu ingin berinvestasi tanah biasa maupun tanah kafling. Pesan dari kami guys, pahami dulu segala resiko dari investasi tanah ya, baik yang biasa maupun yang tanah kafling. Dan bagi kalian yang belum nonton video tentang apa saja resiko berinvestasi tanah kafling, tonton dulu ya guys, biar kalian gak gagal paham sebelum membuat keputusan berinvestasi tanah kafling. Oke, dan juga tak lupa kami selalu panjatkan doa untuk Sobat History Current agar senantiasa selalu diberikan keterlimpahan rezeki dan kesehatan untuk keluarga yang ada di rumah. Dan kami mohon dukungannya ya guys untuk terus mensupport channel History Current dengan cara like jika kalian suka dan subscribe jika kalian tak ingin ketinggalan video dari kami dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jika kalian ingin request tentang apapun mengenai finansial, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti akan kami buatkan ulasan beserta videonya. Bagi kalian yang sudah nonton sampai detik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya doakan agar kalian dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya sampai jumpa dalam video selanjutnya dan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and dadah.